Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Elvina. Kali ini saya akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk angka untuk tugas saya, yaitu workshop pembelajaran matematika, dibimbing oleh Ibu Feni Anggraini, SPD, MPD, IAIN Langsa. Hari kali ini Ibu akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk angka. Sebelum itu, kita akan membahas bilangan berpangkat. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Sebelum kita membahas bilangan berpangkat, kita ke indikator pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian bilangan berpangkat positif, negatif, dan nol. Kedua, mengetahui sejarah bilangan berpangkat atau eksponen. Ketiga, memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Selanjutnya, mengubah bilangan berpangkat positif menjadi pangkat negatif. Kemudian, mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi pangkat positif. Dan menyelesaikan bilangan berpangkat nol. Terakhir, mengenal arti bilangan berpangkat dan bentuk angka. Ke kompetensi dasar. Mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk angka. Kompetensi inti. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Lanjut ke tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian bilangan berpangkat positif, negatif, dan nol. Peserta didik dapat mengetahui sejarah bilangan berpangkat atau eksponen. Ketiga, peserta didik dapat memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemudian, peserta didik dapat mengubah bilangan berpangkat positif menjadi pangkat negatif. Peserta didik dapat mengubah bilangan negatif menjadi pangkat positif. Peserta didik juga dapat menyelesaikan bilangan berpangkat nol. Dan terakhir, peserta didik dapat mengenal arti bilangan berpangkat dan bentuk angka. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan sejarah bilangan berpangkat atau eksponen. Siapa sih penemu bilangan berpangkat? John Napier. John Napier adalah orang yang pertama kali menentukan bilangan atau eksponen pada tahun 1550 sampai 1617. Dia juga merupakan penemu bilangan logaritma yang memang ada hubungannya dengan bilangan eksponen. Dahulu, John Napier, menyadari bahwa setiap bilangan bisa diubah dalam bentuk eksponen maupun logaritma, agar bilangan tersebut bisa diubah dalam bentuk yang lebih sederhana. John Napier, orang yang memiliki kepintaran yang sangat luar biasa. Dia seorang matematikawan, fisikawan, ahli astronomi dan astrologi. Ia merupakan seorang bangsawan dari Merchiston, Skotlandia. Buat anak-anak yang sudah tahu penemu bilangan berpangkat, selanjutnya bilangan berpangkat. Yaitu apa sih bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat merupakan bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Contoh bilangan berpangkat. Kita ambil angka 4,
4 dikali 4 kali 4 dan seterusnya sampai kita kayak hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi perkalian yang berulang kita pangkatkan yaitu 8, 4 pangkat 8. Jadi perkalian yang berulang sebanyak n kita pangkatkan, di mana bilangan berpangkat yaitu A adalah bilangan pokok yaitu nilai 4 tadi, dan N banyak perkalian yang berulang yaitu 8. Jadi dapat kita simpulkan A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N kali. Bilangan berpangkat terbagi 3 yaitu pertama bilangan berpangkat positif. Nah, bilangan berpangkat positif yaitu bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen positif. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu eksponen, berarti itu sebutan lain buat pangkat ya. Kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat positif yang pertama AM kali AN, di mana setiap perkalian yaitu memiliki syarat perpangkatan dijumlahkan sama dengan A pangkat M ditambah N. Kedua, A pangkat M dibagi AN sama dengan A pangkat N dikurang N. Untuk N lebih besar dari N dan B tidak sama dengan 0. Pembagian pangkatnya kita kurangkan. Yang ketiga, A pangkat M kita kalikan untuk buka kurung kali N. Jadi A pangkat M kita kali N menjadi A pangkat MN. A MN. Yang keempat, A B buka kurung AB pangkat M. Jadi kita kali A kali M, B kali N. A pangkat M dan B pangkat M. Yang kelima, A per B pangkat M sama dengan A dikali M, AN, B dikali M, BN. Jadi AM per BN. Untuk B tidak sama dengan 0. Oke anak-anak, kita ke contoh soal bilangan berpangkat dari sifat-sifat tersebut. Yang pertama, 3 dikali 4 per 8 pangkat 5 dikali 4 per 8 pangkat 8. Di mana dari sifat-sifat bilangan berpangkat tadi, bahwa perkalian pangkatnya kita jumlahkan. Jadi sama dengan 3 dikali 4 per 8 pangkat 5 ditambah 8. Sama dengan 3 dikali 4 per 8 pangkat 13. Yang kedua, A pangkat 8 dibagi A pangkat 6 sama dengan dari sifat-sifat yang sudah dijelaskan bahwa pembagian pangkatnya dikurangkan. A pangkat 8 dikurang N sama dengan A pangkat 2. Yang ketiga, min 3 per 4 pangkat 4. Ukur awal kali 4. Di mana min 3 per 4, 4 ya. Kita pangkatkan dikali 4. Sama dengan min 3 per 4 pangkat 16. Kita tahu bahwa pangkat yang genap menghasilkan nilai positif, yaitu min 3 per 4 pangkat 16. Kedua, bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif yang yaitu merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen negatif. Sifatnya A pangkat min N sama dengan 1 per AN kita. Negatif berubah ke pecahan jadi positif atau AN sama dengan 1 per A pangkat min N. Ke contoh soal bilangan berpangkat negatif. Ya anak-anak, 1. Tuliskan dalam bentuk pangkat, ini pangkat positif. Yang kedua, tuliskan dalam bentuk pangkat negatif. Yang pertama kita jawab
A 3 min 2 sama dengan 1/3 pangkat 2. B min 8 pangkat min 4 sama dengan 1/min 8 pangkat 4. Kita ubah ke positif ya. Mana selanjutnya. Bilangan berpangkat 0, bilangan yang menghasilkan nilai yang tetap, yaitu nilai 1. Contoh. Hasil dari 100 pangkat 0 ditambah 8000 pangkat 0 tambah 600 pangkat 0, di mana bilangan berpangkat 0 yaitu memiliki nilai yang tetap, yaitu 1. Jadi, mau seberapa banyak kita pangkatkan, dia akan menghasilkan nilai 1. Jadi, 100 pangkat 0 ditambah 8000 pangkat 0 ditambah 600 pangkat 0 sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi dapat kita simpulkan sifat bilangan 0 ialah apabila bilangan real A bilangan real dan A tidak sama 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Ke bentuk akar. Bentuk akar yakni merupakan bentuk lain guna menyatakan suatu bilangan yang berpangkat. Kemudian, bentuk akar juga termasuk ke dalam bilangan irasional, yang mana bilangan irasional tidak dapat dinyatakan dengan pecahan A per B. A dan B bilangan bulat. A tidak sama dengan. Kita ke sifat-sifatnya ya. Nah, anak, sifat-sifat bentuk akar. Pertama, akar A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 jika diakarkan menjadi tetap, yaitu A. Kedua, akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Kita pisahkan akarnya, akar A kali akar B. Di mana A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Yang ketiga, akar A per B. Kita pisah juga akarnya sendiri-sendiri, akar A per akar B. Di mana A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 juga. Ke contoh soal. Sederhanakan bentuk akar dari akar 28. Akar 28 ini kita ubah, sederhanakan. Kita sederhanakan 28 ini perkalian berapa yang menghasilkan 28, yaitu 4 akar 4 dikali akar 7. Kita tahu bahwa akar 4 sama dengan 2. Jadi 2 kali akar 7. Akar 7 tidak ada. Dia bilangan irasional. 6D, 6 akar 2 ditambah 9 akar 2 sama dengan, kita jumlahkan dulu, yang sama 6 ditambah 9 akar 2. Jadi 6 tambah 9 sama dengan 15. 15 akar 2. C. 3 akar 5 dikali 4 akar 2. Buka kurung, kita kalikan dulu lebih dulu angkanya. 3 kali 4 kali 5 akar 5 kali 2 sama dengan 12 akar 10. Thank you. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton pembahasan saya, yaitu bilangan berpangkat.